Ya, kalau seorang irjen berpendapat ya memberikan keterangan di persidangan pansus ini, ya membenarkan suatu kelembagaannya melanggar atau tidak mematuhi ini, berarti maaf ini contempt of parliament, saudara. Ya, berarti tidak menganggap tentang DPR, produk DPR ini. Kalau hanya sebatas dikomunikasikan saja, saya bisa mengatakan begitu, menganggap enteng terhadap suatu institusi ini. Tidak berlebihan saya mengatakan, saudara, contempt of parliament. Melakukan pembangkangan terhadap DPR ini. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Panja dan anggota Panja yang saya hormati, Pak Irjen, Pak Faisal. Mohon maaf saya panggil saudara pada hari ini saudara saksi. Sebagai Irjen, saudara saksi bertanggung jawab ke siapa? Menteri Agama, Pak. Ke Menteri Agama. Di bawah Irjen berapa deputinya atau apa urutannya? Ya, di bawah Irjen itu ada sekretaris 1 orang, kemudian ada inspektur wilayah ada 4 orang, dan inspektur investigasi 1 orang. Direktur investigasi? Iya, 1 orang. Apa pekerjaan mereka itu? Ya kalau untuk kalau sekretaris tentu terkait dengan administrasi, Pak, ya, pengelolaan administrasi. Kalau inspektur wilayah 1 itu inspektur yang membidangi mitra kerjanya adalah Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kemudian Balitbang. Kemudian kalau inspektorat wilayah 2 itu, jadi kalau yang berkaitan dengan haji dan umroh, inspektorat berapa? Khusus kalau untuk haji ini ya, secara kedirektoratan itu di bawah wilayah 1, Pak. Wilayah 1, oke. Saudara saksi, setiap ada rapat antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama, saudara hadir? Sebagian besar hadir, Bang. Sebagian besar saudara hadir? Hadir. Ya. Pada waktu pembahasan panja haji, saudara hadir? Kalau pembahasan hari-hari enggak, Bang. Yang saya hadir tanggal 27 November itu. 27 November? Kalau hari-harinya saudara enggak? Enggak hadir. Berapa kali saudara hadir kalau kita bicara rapat panja? Seingat saya 2 kali ya, pada saat pengajuan Pak Menteri pengajuan, saya lupa tanggalnya, dan kemudian pada saat penetapan. Pada saat penetapan. Oke. Seorang Irjen Inspektorat Jenderal, saya mengibaratkan saudara saksi itu dengan Menteri Agama ibarat gas dan rem. Betul ya? Betul, Bang. Yang pengetahuan global saya tentang inspektorat kan begitu. Bagaimana saudara mensikapi atau menanggapi tentang telah adanya suatu kesimpulan rapat ya antara Kementerian Agama dengan DPR? Ya tentu karena sudah menuju kesepakatan, tentu kan itu mengikat ya, harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun demikian, kenapa ada namun? Ya, karena ada kala bisa jadi, Pak. Ini kan kita sebuah kesepakatan itu kan dibuat pada saat mungkin kondisi-kondisi yang bisa jadi pertimbangannya. Oke, sebentar saya potong.
apakah saudara mendengar di dalam buat kesimpulan itu bahwa kesimpulan itu terbuat ada sanggahan-sanggahan yang hebat, tapi seolah-olah kemudian dipaksakan ada kesimpulan itu? Maksudnya gimana Bang? Saya nggak terlalu paham. Nggak, apakah saudara pernah mendengar ya dalam perjalanan pembahasan di Panja itu muncul perdebatan-perdebatan, ya perdebatan mesin nggak setuju, ini nggak setuju, atau pertanyaan atau apa, ya. Namun kemudian dibuat juga kesimpulan. Nah ini ada nggak saudara mendengar ada bantahan apa gitu? Oh saya dulu nggak mau, saya protes sebenarnya gitu. Nggak pernah Bang. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Saudara saksi, tadi nggak puas saya mendengar keterangan saudara saksi seorang imperator tentang bagaimana arti sebuah kesimpulan rapat. Ini rapat DPR loh, institusi negara ini, ya, yang ada kata namunnya. Saudara masih bertahan, masih ada kata namun itu? Ya karena ini pandangan Pak ya. Kalau ini tidak pandangan Pak, saya nggak minta pendapat saudara. Ini yang saya minta adalah seorang irjen. Bagaimana saudara melihat tentang adanya suatu kesimpulan rapat? Ya kalau pendapat saya datangkan ahli nanti di sini. Saudara bukan ahli, saudara saksi. Iya Bang. Ya. Jadi dalam konteks tersebut saya mau sampaikan bahwa memang awalnya kan saya sampaikan bahwa bicara masalah kesepakatan rapat itu adalah kesepakatan yang mengikat. Ya, artinya wajib untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, ini kan yang saya sebutkan dalam perjalanannya yang saya bilang sampai tanggal 13 Maret ketika munculnya ada keberatan dari teman-teman di Komisi 8, kan munculnya keberatan itu kan di tanggal 13 Maret yang saya ikuti ya gitu. Jadi ketika itu saya tanya kenapa ada pertimbangan ke Pak Dirjen ya, Dirjen PAU Pak ya, pertimbangan membagi yang tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat. Nah, ya itulah yang diceritakan yang selama ini yang sudah disampaikan oleh saksi-saksi sebelumnya bahwa ada pimpinan. Ya. Ini bukan kesepakatan tuh, rapat kerja Pak. Terus lanjut. Ya, jadi pada saat itu disampaikan bahwa ada kondisi problem-problem yang terjadi di lapangan bahwa terkait dengan luasan mina, terkait dengan kesiapan aspek yang mempersiapkan untuk layanan itu yang menyebabkan kalau kita ambil seperti seluruhnya itu menyebabkan ada potensi dan risiko tidak maksimalnya layanan yang diberikan kepada jamaah. Jadi mereka Pak Dirja menyebutkan ini ada aspek keamanan dan keselamatan. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah dari sisi internal saudara di Kementerian Agama, ya, kapan saudara mengetahui bahwa Kementerian Agama tidak mematuhi kesimpulan rapat kerja itu? Tanggal 13 Maret itu Bang, waktu raker dengan saya pribadi Pak ya. Kan ini kan kita tidak terlibat terlalu sering ya dengan biasanya kalau seumpamanya pengawasan itu kapan dilaksanakan? Kita kan kalau terkait dengan rencana pengawasan kan sudah terprogram di awal tahun bahwa untuk anual ini kita akan melakukan program pengawasan ini. Itu biasa kita sudah rencanakan di awal tahun karena memang di awal tahun kan juga mengalokasikan anggaran. Nah, seorang irjen ketika mengetahui
adanya penyimpangan itu. Ya, saya menyebutnya penyimpangan ya. Karena apa? Kesimpulan rapat itu adalah produk hukum ya antara pemerintah dengan DPR. Berdasarkan kesimpulan rapat itu, urutannya keluar Perpres atau Kepres, peraturan presiden atau keputusan presiden. Betul ya? Ya. Menurut saudara saksi, ketika saudara mengetahui tentangnya adanya penyimpangan itu, ya, apakah saudara saksi melakukan pembenaran terhadap penyimpangan itu, atau saudara saksi melakukan suatu teguran terhadap penyimpangan itu? Saudara sebagai irjen ini. Ya, pada dasarnya setiap kali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma yang ada, ya katakanlah seperti tadi ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan, ya tentu kita tanya kenapa sih alasannya kesepakatan ini tidak dilaksanakan. Hanya sekedar bertanya. Ya tadi Bang, tadi karena mereka menjawab bahwa kita harus mempertimbangkan aspek keselamatan, aspek keamanan. Jadi berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Dirjen itu, saudara dapat memahami atau membenarkan penyimpangan itu? Saya tidak dalam konteks membenarkan atau... Loh, saudara seorang inspektor jenderal kok harus dong? Oh, ini saudara nggak benar, ini salah. Ya itulah makanya saya kan ketika itu saya menanyakan kenapa ini nggak dikomunikasikan dengan teman-teman setelah dijawab seperti itu, ya, seorang irjen, ya, bagaimana saudara melihatnya? Apakah melakukan pembenaran? Oh iyalah, siap, teruskan saja, atau melakukan suatu teguran, misalnya memberikan surat peringatan atau apa sanksinya? Ya, karena kota itu kan lebih ke masalah kebijakan di manajemen, Pak. Jadi kebijakan di internalnya PHU. Nah, dalam konteks... Oke, sekarang saya potong lagi. Maaf, saya potong lagi. Menurut saudara saksi, ya, pembagian kuota yang telah diputuskan di dalam rapat kerja, kemudian dirubah lagi, menurut saudara benar apa salah? Kalau saya sampaikan, ini saudara disumpah, dan ini direkam loh, ini live ini. Iya betul Bang, saya memahami. Ya jadi dalam pandangan saya kan saya sampaikan kalau kesepakatan rapat raker, apalagi Mas raker, ini bukan kesepakatan, kesimpulan rapat. Bukan kesepakatan. Tahu nggak itu? Ini judulnya aja kesimpulan rapat. Punya nggak? Kalau nggak saya kasih. Raker loh. Rapat kerja. Kalau izin pimpinan memberikan ini. Saudara kalau nggak tahu tuh dikasih tahu tuh. Ajo. Ya betul, kesimpulan rapat. Ajo Kesimpulan. kasih undang-undang MD3. Udah, saya baca Bang. Udah. Ya mengikat Bang. Jawabannya mengikat dan wajib dilaksanakan. Oh iya, itu normatifnya di dalam undang-undang. Ya. Sekarang yang saya tanya kepada saudara, gitu kan ya? Ya saudara tahu nih, ada kesimpulan rapat, tapi tidak dilaksanakan. Ya. Itu kesalahan apa tidak? Ya tentu tidak tepat itu Bang. Tidak tepat. Makanya kemudian kan saya ketika saudara mengatakan tidak tepat, ya. Seorang irjen, apa sanksi yang saudara berikan? Kita tidak bisa memberikan sanksi ketika pelanggaran itu tentu yang saya sebutkan tadi karena ada alasan-alasan yang dengan pertimbangan masalah keselamatan. Jadi saudara membenarkan pemerintah ketika kesimpulan rapat, produk hukum rapat itu dirubah. Itulah yang kemudian saya sampaikan ke Pak Dirjen, ini apakah nggak dibangun komunikasi dengan teman-teman di Komisi 8 untuk membahas kembali bahwa kesimpulan sebelumnya itu ternyata tidak bisa dilaksanakan. Sehingga harusnya ini kan kesimpulan, kalau bicara kesimpulan sebelumnya kan ini wajib dilaksanakan. Tetapi kalau dalam pandangan teman-teman di PHU itu kan
ini ada constraint di lapangan terkait dengan masalah penyiapan layanan dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian saya sampaikan, apakah ini tidak dikomunikasikan dengan teman-teman di Komisi 8 untuk didiskusikan ini bahwa ada kesimpulan yang tidak bisa dieksekusi dengan baik dengan pertimbangan bla 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 gitu. Dan menurut apakah saudara tahu ya, dengan tidak dipatuhi ya atau tidak dijalankan kesimpulan rapat itu ya mengakibatkan ada suatu keputusan yang lebih tinggi derajatnya dari urutan dari kesimpulan rapat ini, yaitu keputusan presiden juga tidak terpenuhi. Jadi dengan konteks itu ada dua produk hukum yang dilanggar oleh Kementerian Agama. Saudara tahu itu? Atau dibenarkan saja? bukan Bang, jadi yang saya sebutkan tadi ketika ini ada kesepakatan yang ada kesimpulan ya yang tidak bisa dilaksanakan, seharusnya ini kan dikomunikasikan kembali dengan teman-teman Komisi 8 bahwa ini loh kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa ada keterbatasan sehingga ya kita mungkin dengan komunikasi kembali, siapa tahu kan mungkin pada saat itu mungkin bisa jadi ya ini akan bisa jadi mungkin teman-teman di Komisi 8 bisa jadi juga mungkin ketika itu akan memahami gitu, artinya ya ini mungkin kan ini sekarang logikanya Pak Irjen ini doktor ya, Inspektorat Eselon 2 Eselon 1 ya Pak ya, ini jangan main-main Pak gitu kan ya. Kalau seumpamanya saudara membenarkan kesimpulan rapat itu bisa saja dalam tanda kutip hanya dilanggar kemudian dikomunikasi, buat apa rapat-rapat Pak? Buat apa DPR ini? Ya, saya lanjut Pak. Kenapa? Saya lanjut ya. Silakan. Ya, artinya mungkin gitu. Jadi kalau memang setelah komunikasi bahwa pokoknya kita tidak tawar-menawar harus pakai seperti kesimpulan 27 November Bang, misalnya gitu ya. Mungkin pada saat itu tidak akan terjadi pembagian kota yang 10.000 mungkin ya, pada saat itu mungkin bisa jadi kan seperti itu. Bentar Pak Wahid. Ya kalau seorang irjen berpendapat ya memberikan keterangan di persidangan pansus ini ya membenarkan suatu kelembagaannya melanggar atau tidak mematuhi ini, berarti maaf ini contempt of parliament saudara. Ya, berarti tidak menganggap tentang DPR produk DPR ini. Kalau hanya sebatas dikomunikasikan saja, saya bisa mengatakan begitu, menganggap enteng terhadap suatu institusi ini. Tidak berlebihan saya mengatakan saudara contempt of parliament, melakukan pembangkangan terhadap DPR ini. Sekali lagi saya minta ketegasan saudara tentang tidak dipatuhinya itu adalah suatu pelanggaran berat atau pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan menurut kemampuan saudara selaku Inspektorat Jenderal. Ya, kalau ketika alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa sebuah kesimpulan itu tidak bisa dilaksanakan, ya menurut saya harus tetap dikomunikasikan gitu. Jadi harus dikomunikasikan kembali untuk
ya membahas mengkomunikasikan sehingga tidak ada kemungkinan bisa mencegah pelanggaran terhadap ketentuan yang ada gitu. Oke. Alasan pemerintah yang menurut saudara kuat itu apa? Kalau yang saya dengar dari Pak Dirjen PHU kan alasan pembagian 10.000 itu lebih karena pertimbangan terbatasnya area di Mina. Oke, sebelum meningkat gitu, saya sebelum meningkat itu. Menurut sepengetahuan saudara, pembagian 10.000 itu atas inisiatif pemerintah Indonesia atau atas inisiatif siapa? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Saudara nggak tahu? Nggak tahu. Tidak tahu itu. Oke. Tadi saudara mengatakan bahwa alasannya karena operasional. Betul? Ya. Operasional di mana? Ya, terkait dengan keterbatasan kapasitas Mina, kemudian juga menyangkut kesiapan sarana dalam negeri, asrama, itu yang saya dengar dari teman-teman di PHU. Saudara saksi. Pak John, saya ingetin Pak John, waktu Pak John udah lebih dari 20 menit. Ya. Mohon bagi-bagi maksudnya. Ya, nggak apa-apa. Oh, oke. Oke.